Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hajiyata asyaratan li. Wal maqalatu te makalah al hajiyata asyarata kang kaping 11. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam ngariwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane makalah ikhtani khamsan qabla khamsin. Ikhtani jupuo kesempatan sira utawa mengambil peluang sira. Khamsan ing barang lima qabla khamsin sebelumnya terjadine barang lima. Manane ifal tegese nglakoni sira khamsata asya ini modro perkara qabla usuli khamsati halat dene sebelumnya terjadine lima perkara keadaan. Sabab bagai iku juga kesempatan nom sira qabla romika sebelumnya tua sira. Jadi sing wis tua wis kliwat iki. Bifat hata wis baru wis bifat hata ini kelan fatal. Tapi tak jamin ono sing ra iso ratu wae, mesti nom terus. Oh boleh to, nafsu. Jadi nom terus apa? Syabab bagai iku nom sira qabla romika sebelumnya tua sira. Bifat hata ini kelan fatal loro haram. Fatu sing nglakoni sira ata ing taat halal kudrati kana dikane poso sira qabla wuju milki baris durunge menggunjame ketuaan kibar ya, nak kibrun sombong, nak kibrun tua nama kibrun sombong, nak kibar nama tua bahasa Arab kadang kita harokat qabla wuju milki baris sedurunge nyerangi atau menggunjame ketuaan alika ing atas sira wasih hatalan jupuk kesehatan siro qabla sakomika sedurunge loro siro. Jadi pas sehat ing amal sing tenanan jagani nak loro. Ifal tegese lakono siro ala amala. Ing amal as-sholih ing saleh. Ing amal saleh kok hal sifat dikane sehat siro. Qabla usuli mati sedurunge terjadi pancegahan kamarotin batine loro. Wa juzulan nang opo kira atu sapa mika apa maca lafaz sapa mika bila jeni lan wajah loro lan cara loro sapa mika dadi fathaten sin fathah kok fathah wae yang bahasa Arab muni di fathaten maknane nomor 1 be loro dadi sin fathah kok fathah ora mbok isih ngoro membekah ora tau ngaji sini waris au bidomben to kelan doma fasukunen moko sukun berarti kok suk mika apa. Berarti oleh motor apa? Safomika utawi sukmika apa? Sukmika. Li ana riwayat krono satu riwayat ulam ora jadi nawari apa riwayat. Lawari kia tu te sing ati-ati ku ayyuk ro ayin den waca apa bima kare riwayaten. Alat badali ngatasi gentenan. Jagani alat badali ngatasi apa gentenan. Yuso difasi kono pasi apa iki ikhtiar. Atau al-kiro adu wajen ngepasi riwayat ing riwayat. Ono senawi nganggur senawi iku iki wis. Ora ora cocok dene wong top lah cocok. Mergo iso sitok wis kangelan kok iso loro. Sore dhewe lah protes ngene ora ora zaman akhir. Moto ora iso kok malah kon. Wal hinaka. Kon gak ada kitab sing paling kula ora seneng. Jadi kitab paling kalau rasa seneng itu kalau gak, tapi ya tak tuku, senengnya ilmu. Tapi kalau rasa seneng, ini kurang jilid apa? Kurang apa? Jilid. Ini dia ngomentari kalau ngerok hadis, mana apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi, apa dawe rawi? Mana kalau rasa seneng di kitab itu, tapi kalau setuju. Beda lho, rasa seneng gue setuju. Ya ada rasanya jadi wong alim, jadi ora tau mikir ono. Ora seneng gue setuju ku mungkin gak ada wong alim, mungkin deh. Kalau gue ora wong ayu setuju. Setuju. Ya seneng. Seneng. Gue ora wong elek gak seneng. Tapi setuju rabi dan. Ya beda. Kira wong ayu setuju, ya seneng. Tapi ra kasih. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali kok, nggak salah deh. Nah ilmu wali, itu rasa seneng gue apa? Justru rasa seneng gue nggak loyalitas, apa? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi daerah Allah ada.
Rasul. Misalnya kalau Indonesia, ini keadaannya kadang orang soleh kan juga seneng, orang maksiat atau orang berat. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu jadi wali, itu tantangan apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu dulu sih, wah. Jadi nak, tak juga bukti ini, ini ruang tenang. Ini memang ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran tidak aneh. Hampir merasa aneh, berarti hafal Quran. Perang itu seneng kok, misalnya kita perang aja Nabi seneng kok. Justru kita ada senang perang itu bagus, sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lagi perang senang, utak kemis gladiator, utak kemis killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, begini baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, bener pegawaian kan, apa? Pegawaian. Mau ada utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mergo nek utange iku sudah pinter. Mulane wayah iku go sunah ora, perkarane iku wong wis seneng. Mau ora dilatih ya wis seneng. Ya muga-muga sunah, muga-muga. Amalane Allah itu fair, ora ana zat fair kaya Allah. Mulane Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhulakum. Ora usah sok saleh, kowe tak wajibno perang ya ora kowe iku ya ora seneng. Tapi kita kandhani iso kowe ora seneng tapi apik. Iso kowe seneng tapi jadi ana wong nek muni sok, wah kuwi wong apik, ngakoni apik apa wae seneng iku sok wali tapi ra wali. Kowe aku murid kowe seneng ora? Ya ora pati seneng awake. Nuruti nafsu seneng murid sing prospek. Tapi nak nuruti murid itu nafsu, nafsu gak wali. Mulane di murid kowe mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene di murid ngene ra wali ya goblok-goblok kiai. Mergo lha di bojoke lek potensi dadi wong. Wali. Ya ora kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa. Mane repot mulai ngadepi akal. Nawari, muka akeh dia rusuk ora iso ngene iki. Muka dia rusuk ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong rusuk aneh, bener tapi ora tau mikir. Mane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong rusuk. Wong rusuk ora tau mikir. Jadi bingung dia. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mari masyhur bangun mulai nyai sampai kabundut itu jargone wong jaga busukan, jaga jalan tambah busuk tambah pintu. Wis nganti kabundut gak tau dinasah dawuh. Ana dem angger bapak ki ngoten piye nang satu busuk susah ra karuan. Iku mesti goblok. Mesti goblok itu saja untuk masih biasanya hafal Quran itu kan nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk derekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tadi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit, napa? Nanti aja khusyuk. Tapi kok ini bener. Senajan tuh kira khusyuk ya asli, tapi tak dukung ini bener. Bener ini. Ngaji nih dalam rokokan terus rapor dulu bewo, terus modelnya rajin semua sampai, napa? Nah, jadi bang khusyuk tiap ketemu wong astagfirullah kan. Kalau dia ngomong ini gue iblis tapi gue istighfar. Gue tuh ngomong astagfirullah. Kalau dia ngomong ini setan loh. Ngawur inginnya uang. Ngomong ini wong sujud kok ngapain menurut istighfar. Itu istighfar itu level rendah. Nolong yang sangat khusyuk itu ngomong astagfirullah. Ini wala-wala keagungan apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal. Perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat itu ya cerdas. Karena wong Islam itu mau 300. Pasal itu 300 terunan. 300 lah di bulan. Mesti musuh iso, enggak pecahan ora iso. Kira Mas, wong Badar itu 300. Pasal itu nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300 berarti kan berarti 300 kemarin sedikit oke kerja koma itu oke 300 musuh wong kafir berapa yang saya buka
sewu bersenjata lengkap. Lah wong Islam iku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong apa baca roger iku. Mus, nyile pedang iki. Kan kawan wong pedang gentenan wis gak masuk akal lho. Perang wong 5 iku pedang gentenan. HP itu bukan berdisai gentenan pedang. Wis gak masuk akal. Jika cerita kesalahan sahabat ya Rasulullah kita ada usah perang lagi tidak realistis. Ya seorang lagi kita ada usah perang tidak. Lah Nabi itu unik, Nabi itu beda dari uang. Nabi itu orang ngaku akal, ngaku perintah pengiran. Udah ini serah kabar ke langit. Nabi kan penak. Dia ini roh kekuatan langit, malaikat, nandunya itu rakuin pak. Orang kan kuit pak. Jadi Nabi kirane rohit ya perang itu dibantu Mustafa, dibantu Rajelas. Nah Nabi kan besok. Ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai, la akhir jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya Nabi kan sudah terkonfirmasi di langit, jadi santai. Singkat sahabat itu, ya pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa lama itu semacam kayak baju perang. Kalau semacam lama. Dia rasa mikir mau malah terus tulisannya begini gitu ya rasa sahabat itu melok kabeh sing menentang itu ikut semua kita kok ya lu rasa setuju kok melok lu rasa setuju itu seon tapi tetap daerah jenengan justru itu bagus itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar yujadiluna fil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh wa inna fariqam minal mu'minina lagari. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dikatakan Nabi, lho kowe ra setuju kok tetap melok perang. Lah ya apa? Jadi ora mungkin melak. Orang mungkin menang lah kok melok. Dia melak mati mawon. Jadi ka'annama yusaquna ilal mauti tiba jenengan mati piyambak. Kalau melok mawon, itu hebatnya sahabat. Mulanya orang mungkin ono uang asdal kayak sahabat, afdalul qurun itu mesti generasi ini sih kan. Uang orang setuju kok berangkat. Apa tuh di sahabat? Kita kok iya, kenapa kok melok orang mesti merah? Yo, dari itu jenengan. Lewat pergi, stop nyawa, sampai melok mati gitu. Kayak apa? Nah sekarang orang tunda. Menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau orang agama nggak, justru nggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi dari presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini BM Sofa nggak cocok. Waduh milih, milih yang ayu, yang kena jiwayong. Misalnya yang suga, yang rawan untuk nuruti karep. Tapi kan pengiran kiri, wong jigotan tuh, misalnya. Ya nggak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, no? Dikelola. Ya, gue nara seneng, nikmati, no? Jadi kita duha, beremang kira apa, pengiran maklumi. Isu-isu, tawangi, jadi wajib duha, gak apa-apa sholat kok. Mau apa, beremang. Tapi tetap sholat, itu ngapresiasi pengiran. Nah, tapi nak gue sholat duha seneng, perkarane utang lemake, atau semangat duha, malah pikir-pikir, iya, gue semangat sih. Seneng aku, tak seneng lunasi utang, itu kan jelas. Jadi ini jadi orang senang itu barang berkumpul menguji ganjar. Ada si Dina Umar ngendikan ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saya punya sahabat itu dari energi ganjar ketika tidak zina. Umpama ora di sahabat berobat itu kayak ambek waktu. Prestasinya apa? Kenapa kena zina ambek waktu? Para zina berbuat, terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup, tidak pernah berselingkuh dengan batu. Ya bangunnya agama itu dagelan. Ya dulu nih kalau orang selingkuh berwaktu, tapi dia ada perempuan cantik mau dan menggoda. Tapi syaratnya mau dan menggoda. Kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya. Soalnya syaratnya jadi wali ku warojulun da'abu imro'atun da'atu mansibin wa jamalin fakola ini akhofu perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragu lebih nanti tulis
Kalau Mustafa ini orang Arab ditulis pengiran gaji, kado lagi loh. Jadi mulai gue gaya suasana, sih mau itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Kalau Arab-Arab, gak usah dijajal bahaya kok. Bahaya terus dijajal. Syaratnya mau apa ke hati sih? Warojulun, apa mas? Jangan tuh, ain sebenarnya apa? Da'adu imro'atun datu mansibin mansibu pangkat datu mansibin wajah malin tetap dijawab fakola ini aku seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya ya nikmat tapi dijawab ini aku tapi ngejar-ngejar cawe itu ragam terus gak kasih zina aku rada itu ganjaran pada mau berkokak mulanya rasa menang itu penting bingung kalau mulanya khuffatil jannah bil makari suwargo itu diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggo demi perintah Nabi tetap kita baik sama tetangga. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asiruna bil ma'ruf tetap agar iso keroten. Warak boleh berhubung perintah pangeran yang amanah tetap kita baik. Selain faktor keturunan itu semua itu anak beli mesti ada apa itu ada sokon. Ya saya ulang lagi ya selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Ngelola ketidaksenangan kita terjadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jigoten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Sajine guyon berarti taksil khotbah ngatosno ati. Majine madhep ngetan berarti gak sunah rasul. Ku waduh dibiji. Lah kowe ora iso ngaji, kowe gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe aneh wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong ya ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku di tutupi. Aku yo ora elek kok ora tau tak ditakno wong kan. Ora ora kabeh wae. Yo ada jadi kalau kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu syarat apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda, jadi di dunia kok seneng. Masuk sholat Jumat, kadang yang mangkel no. Si mame melete khotbah nyinggung tonggo. Khotbah pun aman kalau tangga ada, itu diancam no ya khotbah. Mantul rata-rata, ini khotbah tak kamu tonggo. Dunia harus rusak, tidak ngaji juga kalau berkomunikasi pasti ngaji. Ini tengah masjid mau tahu. Coba mantel sini, tapi kita tetap makmum, mantel Allah tetap makmum. Justru pengeran biji kita ini hebat benar. Orang cocok kok gelem. Khotibnya ruko, atau sujud ke mantel atau sujud. Pengeran ruko apresiasi. Saya kira cocok. Kita imamnya ruko ya kok melok ruko. Sujud di melok. Sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, dia sini cocok dia nurut. Lalu kalau sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair, orang cocok lah, bab sholat loyal deh. Sama kita dengan Indonesia, bonus rata cocok lah, pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya, tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makari. Wa inna fariqam minal mu'minina lakaribun. Kutiba alikumul qital wa huwa. Saya menyangkut tujuh ini suatu aneh pengiran doa ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau di bojo merengutan itu prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, ayo lo kena elak kan dapat masalah. Ini bojo ayu cerewet era karena ini bagus.
Nak senyuman malah repot sih. Ya piye apa? Senangnya jalur duit kowe ya apik. Lah jalur duit tonggo malah repot. Kowe seneng ndi ke di bojo jalur duit kowe apa jalur duit tonggo coba? Coba. Jadi kamu yang mana kalau kamu jalur duit bojo kan? Misalnya terus kon nantang ya aja lo wong liya kan sejajar. Muangkat terus minggat mulai ngomong mertuane kan bagus. Nara minggat ke dina iku golek nafkah minggat 2 minggu kan lumayan ngurangi. Kudu ya anu. Minggu wae. Soalnya cara pengirannya juga gampang ya. Wa asyiruna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Dulu akan. Ayo jajal watak bojomu sing ra pesen ya, wae ngatur sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ana 10 umumnya piro? Piro sifat umumnya sing ra disenengi to. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh ora. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Murah banyak. Agama ya, jadi eling-elingnya agama itu ngelola kebencian. Mulanya disebut wal kadhiminal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena ada punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu wal kadhiminal itu wal afina anis. Nah sekarang orang nggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau nggak khilafah nggak Islam. Sisi tok gak Islam Nusantara. Sisi tok gak nuduh itu Islam rasa Hindu. Bos semua tahu ini lah. Itu apa-apaan? Orang sanggup agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru negaranya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong to nyawa kok dilakoni, nanti yang ngaku itu jenengan, kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi jadi Nabi aku itu Nabi diutus perang, butuh perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah, nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi, Dewi Allah aku butuh perang. Malah kabeh. Tapi kok melok ora setuju. Benten lah, kira setuju, dari no. Itu malah dipuji pengiran. Contoh wa inna fariqam minal mu'minina laka. Latih apa mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo maju ono MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus ono tim sing salam template derekno terus wono mobil derekno kewawal buanser terus wah nuruti kepengin ono karpet merah. Ya ngaji ini apa-apaan coba. Tapi ini swarga toh. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu ya seneng gila ya. Tapi aku bakat wahajiras orang bener nuruti nafsu. Ya tadi enak pengen jadi wali saya tuh mengelola ketidaksukaan. Jadi di Quran wal kadhiminal itu wal afina. Saiki wong liya duwe pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, wong biasane ra cocok. Ya kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apinya ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus iki sampai kelaparan. Menko itu mau rapat toh, dirapat nolan arah nandur pari tetep rano. Pangan aneh-aneh wae. Entah no mau rapat, nah kalau nandur pari tetep rano pangan, masuk bulognya rapat. Iso dirapat, no berdoa sing nandur pari. Kata kuncinya sing nandur apa sing rapat? Sudah nggak belum nandur, berdoa belum politik. Kalau seneng politik ya main demo di Jakarta nggak tahu. Ya biar diterang lu apa? Meskipun tidak wadah ya peduli Indonesia, peduli pokoknya mau ikut. Sing demo ya baru aku rame-rame. Gak ngono ya rasa dulu, dari kalau kontrol ya soalnya menimbul penting bu. Sementing itu sing demo ya disetujui petani saja tora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja tora.
Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Lalu huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, ngaji kok rasa seneng malah seneng. Ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulia. Kemudian anak Jawa Timur, Sot, Pondam kan. Semai kayak Nabi lah. Saking muliane. Sudah ngaji ini kan. Anak Jawa Timur apa yang pikir. Wah, gua dibuka saking boleh baru kamu. Iku mulai dengar aku nanti pol dulu. Orang santri kok gue cengengesan doang. Kayak Mustafa turunan orang soalnya. Mulia terus, pol mulia. Tapi aku ngerti ya, sebenarnya aku ya apik pilih ini anak ulama mulia. Tapi cara gue jadi wali prospek ngaji kecewaan gitu. Cara ngaji mangkal ini. Kalau fatil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Yo nabi, cara nabi ku ramantul. Jajal zaman pikir, wong kok etika. Nabi khutbah, nabi lho ora trimo rektor, ora trimo presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jason, seakan-akan apa? Panglima perang. Saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka, maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka, sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka, kamu hati-hati. Loh kok enggak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i ahadikum min syiraqi ahadikum. Neraka itu hanya satu detik. Loh, ada satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora mari sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir baru gereja metu iya pendeta swarga neraka karek dekne. Dekne pangeran tapi tak kenal bener Islam. Mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita ya coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun enggak? Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen mesti elek ora usah ngono. Kowe ora pangeran dong nghukum ya ora usah ngono. Wis biasa wae loh. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar. Tetap takono mbek pegawe ini, mbek apa pramusaji, mbek apa jeneng karo ning nang saleh. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu karo. Awak kok jenenge apa? Tak takono. Mbak, Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh, sekali. Sekalian. Tak takono kanca-kanca, Mustafa, kowe salate Ruhin eling gak coba? Enggak eling kan? Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia? So, ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya, bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar. Lah untuk dia bos mati. Kan kita tidak pernah tahu, ya sudah naku mubit. Doa ini statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita husnuzon. Nah itu tidak penting lah polemik itu, tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Maksudnya yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau kata Nabi sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi berarti min ahli nar. Suka dengan Nabi min ahlin jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, tetap sambil Nabi emosinya itu udah serang bedui nyerman kalau di surga. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena mungkin
Kowe mengingatkan kebakaran, kemudian kowe ngeling lho ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten napa? Nggih ngapunten kula ganggu. Lagi cerita ana omahe kok. Omahe jenengan kebakaran dan anake jenengan terus teng lebet. Iku sopan apa goblok? Ya iku sopan apa goblok? Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, Ruhin kan goblok. Anak kami lo mang kebakaran cek jero enak-enakan ngopi. Harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Coba ngapunten di badan untuk ngapunten sangat. Ini juga. Bukan sing diomah cek cengkem. Ngapunten sangat kan. Oh mana ini dirasakan dengan ngunjui. Baru masuk marcuwi. Bagaimana tuh? Dalam jenengan lu kebakaran, anak jenengan teng lebet. Lah gua badhe mlebet dereng pamit jenengan. Cek iku goblok apa sopan? Goblok apa sopan? Nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas. Kalian semua ini sudah di jalur. Dan Nabi tahu. Ya enggak pengajaran neraka begini. Kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang, bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, sopahakum wa masakum. Saat ini juga, pagi ini juga, kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak kok ibu desa. Malah namun di sana sekarang ini malah lu eleng. Ada satu kejadian. Nabi itu ngendikan akhirat. Ini mirip peng Indonesia, mirip peng sadunya mah. Ya Rasulullah, ini kekasih kita. Amin ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyiyah an'am, semua tanaman itu mati karena kekeringan. Semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jenengan bagas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti gak mantul tadi. Lah Nabi itu agak juga. Nabi resikonya ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama agak juga langsung dungo, tapi rotok mantel. Nabi itu dungo mantel lah temati aku ya, usulah harus dimati Nabi itu rotok mantel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung berhenti. Nabi berdungo kuntur. Ya sholat saya maksudnya sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu, karena hujan itu semua Nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roy hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua Nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulai masyhur Nabi ngomong waktu apa? Moro ya moro masyhur kan ini Jeddah apa dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dia dari Mekah arah Mekah. Itu ada sajarotan yang dulu dianggap semacam sajarotul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau ke hajat, mau ke WC lah cara sekarang. Karena di padang pasir kan tidak ada apa? Satir, tidak ada apa itu? Satir, tidak ada apa ya? Penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi, ya sajarah halumi kamu kesini. Yang satu ini, terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat mengelilingi Nabi, terus Nabi kalau ke hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sajarah apa? Masjid saja. Ayat apa? Jadi Nabi itu duit, merintah Allah. Nah, karena Nabi agak cukup, ngendikan ya terus hujan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepi Nabi. Buat banyak orang di sana ini, ya Rasulullah. Ini itu untung mati, kok kekeringan. Saya ini mergo katut aja. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai yang tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung kan. Soalnya ngadepi Nabi itu ya repot. Makanya Nabi itu pernah lihatkan mujizat masyhur. Ini mujizat yang mungkin ada sering dengar. Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan. Kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sora alakum untuk aman wae pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang.
Oh itu ngomel, jadi bareng Jabir itu kok Nabi itu bawa pasukan, bujurnya pernah kalah ngomel, dasar orang giyobrok. Orang benar, semua riwayat itu ngomel, dasar orang giyobrok. Kan 2006 kok malah, maksudku Nabi om, pakai cara aku berprofil musofa dulu. Dari bucinan, pustaka dia. Tapi gue benar Nabi awalnya. Pustaka dia nih. Ya Nabi dengan santai bilang ke istri kamu Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan di introk seno Nabi kudu juga tolongnya itu. Jadi Nabi itu beda. Di Nabi itu juga hak merintah nopo. Gila-gila jadi Nabi itu juga hak nopo merintah. Lalu rakyatnya ditiru. Mereka ya, tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kabarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu dia tauan terakhirnya kolata ada yang apa tori malah bosuan kami nak senang pulau senang haji pokoknya urip itu ngelola ketiga senang mau nggak ada tuh mereka normal wal kali nalo itu wal afina. Soalnya Abu Bakar itu semua nengipol di Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang gila, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar, sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemungkaran. Tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormati. Saya kira orang harus watak kuras itu orang lembek serai Islam. Islam rasa Hindu semua. Kalau sing Islam sitok wah ini Indonesia apa Arab? Masa aku Indonesia. Dulu tuh udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar lainal jannah. Aku sangat hormat sama Umar karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar yaitu dalam bab ghirah fil haq, dalam bab nahi munkar. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar yaitu husnul tarbiyah lainal jannah. Bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat. Dan kita kan nggak mungkin punya watak dua. Koi sopir ngamuk terus guyu ngamuk guyu, ada kok stres. Tetap kita itu mati ini ya anak kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan nggak punya pilihan. Koi sopir ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bujumu tuh gas, gue terpelar. Baru itu ngelakoni perintah Nabi. Kira-kira dari hari stres lah, kira-kira. Nggak bisa, makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita. Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar nggak cocok dengan watak Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal nggak cocok Umar. Yang paling masyhur itu tentang gaji. Rasulullah itu wafat, minta pola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu bukan Nabi. Pegawai zaman Nabi loyal karena Nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta kalau dalam bahasa Arab atau wilayah atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali, karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah, kan? Ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar, ini nggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jadi Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadl ilmu indah. Gajinya yang akhirat, nah dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Umar udah geremeng ya misbah, tapi ya sebenarnya yang presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng kan. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan mau 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Nabi
Nabi Sofyan CS. Ini gimana ini tidak adil pekerjaannya sama gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe dereno. Nabi iku ahli. Kudu gelem kan? Iya, iya. Kayak apa? Lho ngempet lho. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar Tasfiyah ya ngempet pirang tahun. Terus saiki ngenteni pemilu. Jadi jangan kira dulu atau sahabat tidak ada masalah dalam istilah ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Dan saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara mengelola ketidakcocokan. Ini wal kadhibina itu wal afina. Yo, nak daftar wali ya, ini rapakan wali, so, wah pohon, tahun ini. Wal bina ka qabla fabrikalan jogo sugesiro qabla fabrikan sune kiri siro. Di fabrikasi konyo siro atas suatu bagi sodako bina kelan perkara. Fadula kang luwe apa man hajat iman sange hajat wong kaljamu kang wajib kain siro apa nafako iman qabla ulu dijai haten sedurunge itu mekane musibah tutlifu kang iso ngrusak apa jaikah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kepikiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah. Kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang, maka kamu dunia ranto, akhirat orang. Wahaya tako blamu tikalan jogo momen urip siro, kok blamu tiga sering mati siro, mati. Aiftanin tegesi jogo siro, maing perkoro. Alfa kang iso totum si kang iso medokno siro nafahu ing manfaatin ma, gak ada mau tiga selesai mati siro. Ibu Fa'an pokok, kayak sama no? Fa', ono sing kok, kayak sama no begitu. Fa' pokok, fa' kape fa'. Itu fikang iso metokno siro, nafa'u ing manfaatin maka jamu tiga selesai mati siro. Fa' inaman nomor satu memang mata kang mati, sopa man iku ingko to amko jadi pakuto, sopa amalu iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup, karena harus kadung mati, kira iso amal ini mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbino, sebagian amal itu fi'lul qalbino. Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dari Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kayak kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga mengelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Memang misalnya gue godeng Mustafa. Mustafa gak tahu diri, godeng. Tapi nak aku nggak gue watak. Mustafa berarti badai apa? Sebelumnya ngono liya. Misalnya Mustafa lebih tua di bang aku. Berarti badai lu suwi. Contoh mestinya maksiatnya lu suwi. Ibu beraro. Lalu jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai. Ini Dewi Imam Ghazali, Dewi ulama sak dunya. Kena dulu ngomong tuwa, anggap saja aksaro ibadatan mingka. Ibadahnya mesti luwe. Oke, orang soleh hati maksiatnya mesti luwe akeh. Nah, kowe delok kaji nek delok wae dosane maksiate akal lan mingka mesti luwe sih. Nah, kowe delok wong goblok. Misalnya aku wong alim delok wong goblok maksiat. Lha iku hada yasillah ma jahli iku maksiat tapi kok ya ono pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok Jadi kok ndelok wong liya kelebihane. Dadi orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca muin. Dadi aku gak pati gedhe mung pantes. Lah kene iso maca muin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihan. Lah nek delok wong kafir, iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid wae mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Kita ning bakat. Lah dengan melihat itu kita apa gubudeng temen-temen. Atau orang Jawa gedeng nyanting. Gubudenge juga dadi besan. Kalau pulau riyen itu teng daerah Bedulon. Wong kiye iki kok jenenge Muhammadiyah.
kiai apa? Dulu anak pacaran tuh Muhammadiyah besan. Guyu mek toko-toko kiai. Biasane wong Muhammadiyah. Yo nang suwi, sojok keselan lagi rumput. Yo orang Jawa gede kok. Wingi ora gede diceritani tiyang besanan, koncone sak kamar. Kiye kok musak podo. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati mang, yo cek rapati copot. Raine wis podo manoe. Tapi kadang apa? Anake podo senenge piye gitu. Lagi juga musofa kan. Nanti besanan bar. Ojo mau sudah besanan rogen. Melarat musibah. Wah. Mending pada ragil jadi daripada kadang ngomong ditolak gitu ya, mendingan apa? Nolak sewa. Wahaya taka qabla mautika terus wafaro vokalan longgar siro qabla syaholika sedurunge sibu siro. Aku mau kiai macane qabla syuhrika no. Wah, nggih macane kiai macane syuhrika. Wafaro voka qabla syuhrika. Mau kiai macane tapi di Senawawi macane fi fathis sin. Melandi sawal syuhrika. Oke, perkara harokate. Semasuk syukur. Sawale syukur. Sugulan, yang terkenal kayak gini mah. Saya mau coba, mau aku mau coba berapa? Saknika berapa? Saknika. Istanin tegese merkoleo siro farago kau kelonggaran siro via ditar kau belas syuhrika sedurunge sibu siro via awal dari kiamati sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal lumada jika kamu tahu kawitane tahapane kiamat itu al-kubru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nawis mati musibuk. Pasti naik mati sibuk, ya ngadepi mungkar, ngadepi neraka. Kan ane neraka jelas sibuk, ke arah yang nganggur. Bercokot jikin, Lari ke masuk di dunia nganggur, ane neraka menjawab sibuk, sibuk sakol lah. Coba ane neraka menjawab sakol apa sih? Orang sibuk ya, jajal. Kenapa berturun? Bercokot jikin, cokot apa? Mulau bariku digeruaci, wah, setukang bodoh nih, ini ku lilak deh, wah. Kotak gunting dari rumah seloro bukan rokok. Lain rasa mlebu seloro. Kau usah biar rasa dijajah wis pokoke ora usah. Kada kok pengen nakola nakep nukel gue ing hadis sapa aziz uto gue ing hada sapa aziz mamaji alim munawi sang imam nab. Di ilham 1. Mongko utawi ikilah barang lima pola ya riko ora ngerti kodro ing kadare hadil khamsah illa ba'da zawaliya sawise ilange hadil khamsah. Tapi umumnya wong kroso itu sausé ilang. Jadi kue naik seloro lagi roh pentingnya sih. Naik kere roh pentingnya dia duit. Nambah dia duit gura-gura. Terus naik mati lagi roh pentingnya hidup. Ada saya ingin murid, napa dijaga energi itu dijaga yang baik. Ini wow cara paling gampang wow. Ini sirapus sotri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. In aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala hakin fa'al badal kamin sunat. Jadi Nabi ku kira aku dadi wong apik gampang to. Pokoke tangi turu. Ya apa tangi turu, terus bihai kowe tangi turu, autumsi utawa sore-sore. Sementing wale safi qalbika bisun ala hakin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, nak nasihati kulo sebalik-balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hati ini ora pikiran macam-macam. Jadi apa? Inharat tak antus biha wa tunsia wali safi qalbika khisyun ala ahadin. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mendelok. Ya yang ringan-ringan saja. Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi hit, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri dua orang alim jagungan. Ya rokok jorok jagungan itu. Di sini aku iskal kan. Nah cara gue yang jorok kan ada iskal. Terus pas berai ini dua orang alim. Aku orang juga menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Jika cerita itu ada gosip, misalnya kajian. Misalnya kaji saya itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian, singkat cerita, pertanyaannya gini, lu ayun,
Itu ada tamu banyak. Ya payu bah. Nganti ngatur kopi yang buat tenang. Lah ayune nganti sepiro dicerita apa bodi dia ayune bae. Ape sing apa pewartane mukhbir. Oh ya pantas jenenge wong ayu sing ngatur wong larang malah didukung. Pantes. Orang muni ora halal apa? Pantes jenenge wong lanang di duwe. Biasa kata trodo aja. Kata wong elek ngono yo. Jadi berita aja, maksudnya ya anak ini kata wong ayu biasa. Tapi nek wis kaji wis kiye kosok ngono, Bang. Ya ora apa-apa nek kata wong elek sing apa-apa. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kebetulan masih ada bapak. Kue ros bapak kiai kok senang guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi ini, wong saya terlalu ekstrim dan tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak senang guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kontras kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kidba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai apa? Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak vonis. Ya Pak, jadi wong lanang katut wong ayu, Pak. Tapi cuma halal lah ya. Boleh mau saat pantas kan. Dari pas ngono kiai kok jadi murid. Assalamualaikum terus pertama. Jawabnya malah lucu. Lah aku isin serban ora ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Orang halal ya beda loh halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah protes kan? Sebetulnya kalau ada misalnya ono isu, itu korupsi, ngambil duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jadinya duit, terus coba nih kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal ini soal efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmu ini radu, kok atine, ngomong penting, rusak dunia. Ilmu ini radu, kok atine. Elek, ngomongnya penting, terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari, karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kotor kan? Kalau kotor dosa besar kan? Dosa besar. Karena aku kayak guyon, lalu radani. Wah lupa, cek aja nih sebelum dicerita loh kayak ngomong. Walah kok kayak senyum merontok nak, gua dicerita. Ya ini semua orang gue abi. Wah, namanya ya pantas, ya waras maksudnya itu ya waras. Kalau untuk metu supaya saya kok katut, itu lagi berita. Dulu lah iskal saya rugi kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodam apa? Kodam itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mantau sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhirnya kafir fakot ba'abihi ahadima. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri yang, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko Indonesia biar masih jelas, bisa gak jelas. Apa maksiat piye? Akeh wae. Akeh iki jumlahe akeh ora sithik. Ya terus piye? Ya kan piye? Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikapnya enggak jelas. Ya ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya agak jelas itu menjadi hukum kita juga agak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku gosrokin kuat atau serodot gunung gitu. Terus apa pertama? Lah itu, bocah waras kok gede. Wah, mesti saya tahu ngomongnya sih penting-penting. Waras kok itu SMA tapi sempurna apa lah besok. Saya tahu kalau jadi apa? Mesti aku dari ngomong penting. Ya takono itu sementing ijazah. Apa
bos tua yang ngono kok dikatuti saya SMA. Itu khas wong alim karena hindari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kau udah jadi gayane seorang tapi goblok Ustaz. Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu kurang gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim saat dunia mesti seneng guyu. Mergo ra siap, kok ngapa penting itu? Gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampai nak kanjeng Nabi malah luwih berat meneh. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong ora dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa? Lagi ana buktine kok laporan. Ya sudah wis bar ya Rasulullah ora apa-apa. Jadi orang wah sudah ngisbar, sing rokok dhewe. Mati malah mulai agak juga. Al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Kowe kudu dhewe saksi nek ora bisa tak khat iku hadul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpan. Kalau itu nyata. Kalau itu nggak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngendikan al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, Nabi yang lucu. Misalnya Pak Masyur cuma Ismail kan itu Nabi nak takut ini. Ya Rasulullah toh ini kulon sudah nolak. Kenapa nulis probat zina? Oh kau nangi pidok. Oh tenang. Oh nak kau kampung. Oh yakin tenang. Mais juga kok pacul. Terus itu dia Nabi je. Semula itu mulai. Kamu Nabi enggak ngerajam dulu lama. Mais sing ngosoro dirajam. Agar orang tanggane mais tak kok iku wong mamdi itu tadi so bebas. Afi akli sewe, mais rontok. Afi akli sewe Nabi kan enggak tahu ngendikan nek mau apa. Afi akli sewe, mais rontok. Boten waras. Jadi orang mau ngaku ngono Nabi masih dimungkin lah orang rontok stres. Nah rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil. Kayak apa baiknya? Afi akli sewe. Tapi mais dari keempat tetap teko. Ya Rasulullah, kalau ini tabir sucikan. Itu baru dirajam. Mau mais kok bariku merujuk, buatan Nabi nih intermiso bono. Itu solingan Nabi. Ya kira-kira tadi rujuk mas, makanya dipakai rujuk anti ekor bisina, bukilan rujuk. Iya lagi misal ekor bisina terus rujuk, orang pakai bukilan rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Ya saya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu karena orang gosip tangga di sini, kok serius, potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain, dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lalu, kok so kriam, mana tua ya? Nggak ada kita orang kurung kabar kan, suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rukin, kalau saya SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya, gue sekarang tak gue, sekarang penting berita itu sekarang penting ya, karena untuk hindari apa kok. Jadi itu trik melawan nafsu karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka alaihim hafidho, pengerannya orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan disuruh mengoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Ora kok kita jasus neliti salah wong, kok ora salah. Ana-ana. Gayane serius tapi gobloknya. Gue marah ini, serius goblok gue marah. Alim sih, mau comuin, mau coba dia harus alim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di Indonesia, tak jamin gitu sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'alam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin al-insan ma'rifatullah, kabeh itu dikawal apa? Pertama Quran itu untuk ikro, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena lainal janin karena tobat. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu
tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat tayin al-janin, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Ya cukup loh, misalnya orang kiai murahan. Duit itu lu wakai, tak pangan nanti anak putu orang ngaranteng, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melete, ternyata dia itu bersidikei kolumangan. Karena kalau kiai yang muni melarat, terus ngekei uang kan si ngekei kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia enggak. Dunia aku dipakan anak turun gitu ya cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu gua lebih rezeki dia. Cuma oleh ngomong melete ini raka ruang. Ya daripada sopan, duitku mau karek 100.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, ini sih kayak irapopo, lu blok. Wong kowe muni pas-pasan loh. Ada mulai dong 100.000 go. Lah jadi nggak cukup akeh. Jadi si akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawallah Islam ini dengan apa? Ya, alhamdulillah ini kan bisa mengalir itu alhamdulillah ini kan bisa mengalir 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 alhamdulillah